Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-25. Injil Lukas, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-25, di bawah satu perikop kedatangan kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada satu kesempatan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi, bila manakah atau kapankah waktunya kedatangan daripada kerajaan Allah yang sering dikatakan oleh Yesus di dalam pengajarannya. Dan Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan lagi Yesus berkata demikian, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihatlah ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Jawaban daripada Yesus ini sebenarnya ingin menyatakan bahwa orang-orang Farisi mengajukan suatu pertanyaan yang salah. Hal ini berarti bahwa bukan waktu dari kedatangan kerajaan itu yang harus orang-orang Farisi persoalkan, melainkan yang dimaksud daripada Yesus adalah sifat dari kerajaan Allah itu yang ada di dalam diri kita. Sebab kerajaan itu pada dasarnya adalah pemerintahan Allah di dalam setiap hati orang yang percaya kepada Yesus.
Jadi kerajaan itu memiliki dua dimensi waktu, yaitu dimensi waktu sekarang dan dimensi waktu di masa depan yang akan hadir secara penuh di dalam kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Yesus tentang anak manusia menyatakan dirinya pada ayat yang ke-30 adalah identik dengan hari Tuhan yang akan datang itu, yang akan penuh dengan kemuliaannya. Meskipun kita sangat merindukan akan kedatangan dari kerajaan tersebut, namun kita harus tetap waspada akan adanya orang-orang yang memberitakan berita palsu tentang kedatangan Mesias yang kedua kalinya itu. Kita tidak boleh mempercayai mereka, seperti perkataan Yesus kepada murid-muridnya, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Maksud dari pernyataan Yesus ini adalah tidak ada waktu yang pasti untuk kapan kedatangan daripada anak manusia itu. Sebab kedatangan dari anak manusia itu harus terlihat oleh semua orang, baik orang-orang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya. Oleh karena itu, Yesus mengatakan bahwa kita harus selalu siap setiap saat dan berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangannya. Sebab jika kita tidak demikian adanya, maka kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami terus menantikan kerajaan Allah dan kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.